Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-Nya yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke pembahasan kita berangkat dari hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau dan guru-guru beliau serta ulama-ulama kita dan guru-guru kita, tentang hadis kisah kesalahan Usama bin Zaid dalam sebuah peperangan tentang la ilaha illallah. Dan kita sampaikan bahwa apabila la ilaha illallah ingin menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat dan membuat kita selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka setiap kunci memiliki gigi, dan gigi itu artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin nyawa seseorang terjaga atau darah seorang terjaga karena mengucapkan la ilaha illallah di dunia, tetapi kalau dia tidak memiliki syarat, maka itu tidak menyelamatkan dia di akhirat. Karena orang munafik pun mengucapkan la ilaha illallah secara zahir. Dan kita masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga kata para ulama, al-ikhlas, al-munafi lisyirki wa riya. Syarat yang pertama adalah syarat yang ketiga adalah keikhlasan. Lawan dari kesyirikan atau yang meniadakan kesyirikan dan riya. Riya adalah beramal dan memperlihatkan amal kita untuk dipuji oleh pihak lain. Jadi syarat yang ketiga adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Hanya mengucapkan kalimat itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan seperti yang dijelaskan Syekh Abdul Razak, wa dzalika bi tasfiyatil amal min jami'i syawaibi syirki adh-dhahira wal khafiyah, yaitu dengan membersihkan amal kita, membersihkan ibadah kita dari seluruh bentuk noda-noda atau virus-virus kesyirikan yang zahir dan yang samar, yang zahir dan samar. Wa dzalika bi ikhlasin niyyah fi jami'il ibadat lillahi wahda. Dan caranya adalah dengan mengikhlaskan niat dalam setiap ibadah kita, semua ibadah kita hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah semata. Kalau kita sholat hanya untuk Allah, kalau kita puasa hanya untuk Allah, kita zakat hanya untuk Allah, kita haji hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kita mengikhlaskan niat dalam semua ibadah-ibadah kita. Qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni, agama yang murni. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Bain ayat 5, sebuah ayat yang cukup familiar di tengah-tengah kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas
dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kita bukan hanya diperintahkan untuk sholat, tapi kita diperintahkan untuk sholat dan ikhlas ketika sholat. Kita bukan hanya diperintahkan untuk haji, tapi kita diperintahkan untuk haji dan ikhlas ketika mengerjakan haji. Dan begitu seterusnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan agar untuk dipuji dan lain sebagainya. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, wa Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat. Lihat, bahagia. Orang-orang yang bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Dan itu yang diharapkan orang-orang beriman, mendapatkan kebahagiaan di hari yang paling mencekam, mendapatkan kebahagiaan di hari yang paling menakutkan, mendapatkan kebahagiaan di hari yang paling menentukan, yang paling mengerikan. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, gak ada kepentingan, gak ada untuk dunia, gak ada untuk A, gak ada untuk B, gak ada untuk pujian diri sendiri, dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Karena orang-orang munafik itu mengucapkan la ilaha nggak ikhlas. Dan itu terbukti ada orang-orang mengucapkan la ilaha nggak ikhlas. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, itu di zaman Nabi SAW masih hidup, itu mengucapkan la ilaha agar aman, agar menyelamatkan duniawi mereka, dan juga agar bisa mengembosi Islam dari dalam. Jadi niatnya mengucapkan la ilaha bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan dunia dan untuk merusak dari dalam. Nah, itu yang perlu kita camkan. Jadi dari dulu udah ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak ikhlas. Jadi memang ada orang yang mengucapkan la ilaha nggak ikhlas. Ya banyak dari dulu. Dan semoga Allah jaga kita dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi kita harus menjaga dan mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hati kita paling dalam, dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala dan mengikhlaskan seluruh amal ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ini bisa disampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Harta yang kita miliki saat ini akan beralih ke pemilikan saat kita wafat. Sudahkah kita menyiapkan warisan berharga yang kebaikannya akan kembali pada kita? Warisan berharga tak harus dalam bentuk benda. Ia dapat berwujud ilmu yang menerangi seseorang dari gelapnya kebodohan. Ada saudara-saudara kita yang masih berjuang agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jika kita terlibat dalam perjuangan mereka, lalu Allah mampukan mereka membaca Al-Quran dengan baik, sungguh besar kebaikan yang akan diraih. Pahala dari ilmu itu akan terus mengalir untuk kita. Bahkan ketika nama kita sudah tak dikenal lagi di bumi. Siapkan warisan berharga itu sejak dini. Salah satunya dengan mengambil bagian dalam perjuangan berantas buta huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Semoga perjuangan di jalan ilmu ini menjadi jejak warisan berharga untuk kita dan mereka. Salurkan infak terbaik kita melalui